بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pecinta pengajian wal asri, baik yang seumur maupun yang junior. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program pengajian wal asri berikut ini. Adapun kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara agar kita mendapat perlindungan dari Allah terhadap godaan setan. Sebagaimana kita ketahui, kita telah membahas mengenai setan dan bagaimana mengalahkan setan. Dan salah satu dari trilogi mengalahkan setan adalah pertama, kita memohon perlindungan kepada Allah. Yang kedua, kita mohon ampunan Allah. Dan yang ketiga, kita akan mengetahui bagaimana cara bertobat kepada Allah. Namun, pada kali ini kita akan membahas masalah trilogi yang pertama dahulu, yaitu bagaimana memohon perlindungan Allah. Sebagaimana kita tahu bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Oleh karenanya, maka Allah memberikan juga informasi atau petunjuk kepada manusia mengenai bagaimana memohon perlindungan kepadanya. Untuk itu, mari kita segera mengikuti. Para pecinta pengajian wal asri yang dirahmati Allah serta diberi selalu perlindungannya dan diberi selalu kasih sayangnya, kita harus membahas dulu mengenai apa tujuan kita berlindung kepada Allah. Kita meminta perlindungan kepada Allah adalah untuk menjaga kesucian hati kita dari godaan setan. Karena seperti kita tahu bahwa setan memiliki potensi untuk memasukkan godaannya melalui keinginan kita. Jadi setan membisik-bisikan hasutannya ke dalam hati kita. Baik melewati diri kita sendiri, yaitu ada keinginan kita untuk melakukan hal tersebut, untuk melakukan kesesatan, dan adanya ajakan dari orang lain, dari setan yang berada di dalam diri orang lain yang menghembuskan atau membujuk-bujuk diri kita untuk melakukan kesesatan. Untuk mendapatkan perlindungan kepada Allah, maka Allah menunjukkan di dalam Al-Quran ada 10 poin atau ada 10 cara bagaimana agar Allah memberikan perlindungan kepada diri kita. Yang pertama adalah orang atau manusia yang ingin berlindung kepada Allah harus, pertama syaratnya harus beriman kepada Allah. Jadi syarat pertama adalah beriman kepada Allah. Yang kedua adalah berdoa hanya kepada Allah. Hanya meminta perlindungan kepada Allah saja. Dan berikutnya, bukti daripada kita beriman kepada Allah dan berdoa kepada Allah, maka kita harus membela orang yang lemah. Dalam hati kita harus memiliki keinginan untuk membela orang yang lemah. Yang berikutnya adalah jangan sekali-kali berlindung kepada setan, karena setanlah yang menggoda kita.
maka janganlah kita berlindung kepada setan. Ya, jangan kita berlindung kepada orang lain yang membujuk kita atau yang mengajak kita atau yang menyuruh kita untuk melakukan kesesatan. Yang berikutnya adalah jangan berbuat kejahatan. Ya, jadi kita harus menekan diri kita agar kita tidak melakukan suatu kejahatan yang kita inginkan. Ya, jadi itu berarti kita tidak mendengar bisikan-bisikan yang ada di dalam diri kita untuk berbuat kejahatan. Yang berikutnya adalah, nah ini cukup penting, yaitu hindari kesombongan. Ya, menghindari kesombongan adalah suatu cara untuk mendapatkan perlindungan dari Allah. Yang ketujuh adalah jadilah orang yang soleh. Ya, jadi kita harus menjadi orang yang soleh. Dan yang berikutnya adalah jangan abaikan peringatan. Jadi peringatan yang ada di dalam Al-Quran yang sudah kita baca atau yang disampaikan orang kepada kita, itu jangan kita abaikan. Ya. Yang berikutnya adalah, yang 9 adalah mendoakan anak dan cucu. Jadi kita harus pandai-pandai atau sering-sering mendoakan anak dan cucu agar tidak diganggu setan. Ya, insya Allah nanti ya anak-anak kita atau cucu-cucu kita atau orang tua kita pun akan mendoakan kita agar kita tidak didoakan, agar kita tidak diganggu setan. Dan yang ke-10 adalah kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari kezoliman. Nah, itulah 10 cara untuk mendapatkan perlindungan daripada Allah. Bagaimana dalilnya? Mari kita bahas satu persatu. Cara pertama untuk mendapatkan perlindungan Allah adalah kita harus menjadi orang beriman. Sebagaimana disampaikan di surat Al-Baqarah ayat 257. Mari kita baca bersama bagaimana surat ini menyampaikan sesuatu kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pelindung orang yang beriman. Kepada Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi di sini disampaikan bahwa Allah hanya melindungi orang-orang yang beriman. Dan banyak sekali ayat yang menyatakan bahwa Allah hanya melindungi orang yang beriman. Tentu logika kita berkata, ya tentulah Allah hanya melindungi orang beriman. Ya, bagaimana cara melindunginya? Nanti kita akan bahas. Ya, bagaimana Allah melindungi orang beriman di episode lain. Di sini dijelaskan bahwa hanya orang berimanlah yang dilindungi oleh Allah. Demikian. Yang kedua adalah berdoalah hanya kepada Allah. Ya, sebagaimana disampaikan di surat Al-Baqarah ayat 286. Mari kita baca bersama. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya. Dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa,
atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Nah, di sini jelas bahwa berdoa kepada Allah itu adalah untuk mencegah diri kita agar tidak kita melakukan kesesatan, baik yang diingini oleh diri kita maupun hasutan dari orang-orang di luar diri kita yang menyuruh kita untuk berbuat kepada kesesatan. Ya. Kalau misalnya Anda melihat banyaknya kasus ya kejahatan, ya itulah contoh daripada kesesatan-kesesatan yang terjadi. Itu dimulai dari diri sendiri yang menginginkan, dan kedua adanya bisikan-bisikan atau ajakan-ajakan dari pihak lain untuk melakukannya. Yang berikutnya agar perlindungan Allah datang kepada kita adalah sebagaimana disampaikan di surat An-Nisa ayat 75. Yaitu kita harus membela orang yang lemah. Itulah bukti bahwa kita beriman kepada Allah. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah, yang penduduknya zolim. Berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu. Jadi salah satu cara mendapatkan pertolongan Allah adalah membela orang-orang yang lemah, orang-orang yang disakiti, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang susah. Ya. Sehingga mereka sampai meminta tolong, sampai berdoa kepada Allah untuk keluar dari negeri ini. Ya. Nah, itulah yang harus kita bela. Apakah ada hati kita untuk membela seperti itu? Harus kita tanamkan. Apabila kita ingin meminta perlindungan daripada Allah, maka itu harus kita lakukan. Yang berikutnya adalah jangan berlindung kepada setan. Di surat An-Nisa ayat 119 bunyinya seperti ini. Mari kita baca bersama. Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Ya. Jadi jangan sekali-sekali berlindung kepada setan, karena kalau kita berlindung kepada setan, maka dia akan menyuruh kita untuk berbuat yang berlebih-lebihan lagi. Menyuruh kita atau membujuk kita untuk melakukan hal-hal yang gak penting. Membujuk kita, menghasut kita untuk melakukan kerugian terhadap pihak lain, baik itu manusia, binatang, ataupun alam semesta. Untuk itu jangan sekali-sekali minta perlindungan kepada setan, karena bujukannya kepada kita, kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain akan lebih mendorong kita kepada kesesatan atau kecelakaan atau kerugian diri kita sendiri. Untuk itu stop. Jangan berlindung lagi kepada setan atau kepada orang lain yang membujuk kita, yang menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang menyesatkan.
Yang kelima adalah di surat An-Nisa ayat 123. Bunyinya seperti ini. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapat perlindungan, dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Ya, jadi berikutnya adalah yang kelima, jangan melakukan atau mengerjakan kejahatan. Ya. Karena mengerjakan kebaikan dan kejahatan akan ada balasannya. Jadi supaya kita tidak mendapatkan balasan kejahatan, jangan kerjakan kejahatan. Itu harus kita ingat. Ya, jadi setan memujuk kita untuk mengerjakan kejahatan kepada kesesatan. Nah, kita dilarang untuk mengikuti kejahatan tersebut. Karena setiap kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Itu yang harus kita ingat. Jadi melindungi diri sendiri adalah dengan tidak mengerjakan kejahatan. Yang keenam adalah jangan sombong. Itu berada di surat An-Nisa ayat 173. Mari kita baca bersama. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Sedangkan orang-orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Ya, jadi salah satu cara untuk mendapatkan perlindungan Allah adalah jangan sombong. Jangan merasa lebih baik dari orang. Jangan merasa lebih pintar dari orang. Jangan merasa lebih dermawan daripada orang. Jangan merasa lebih benar dari orang lain. Ya, karena kebenaran hanya milik Allah. Karena apabila sudah ada rasa lebih daripada orang lain, maka itu akan mendorong kita untuk melakukan, ya, atau mudah disusupi, mudah dibisiki untuk melakukan kesesatan, kejahatan yang menuju pada kerugian. Yang berikutnya adalah yang ketujuh, yaitu jadilah orang yang soleh. Ya, jadi cara yang berikutnya untuk mendapatkan perlindungan Allah adalah jadilah orang yang soleh. Mari kita baca surat Al-A'raf ayat 196 dan surat Al-Hajj ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran. Dia melindungi orang-orang soleh. Nah, di sini ada kalimat yang menyatakan bahwa Allah melindungi orang-orang soleh. Yang pertama adalah melindungi orang-orang beriman, yang kedua adalah orang-orang soleh. Jadi setelah beriman dan berbuat soleh, yaitu berbuat kebajikan. Al-Hajj ayat 77 sebagai berikut bunyinya. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Nah, jadi orang-orang yang soleh, yaitu orang-orang yang ruku, orang-orang yang sujud, dan hanya menyembah Tuhannya sendiri. Ya, dan berbuatlah kebaikan, ya, dan dia akan berbuat kebaikan untuk mencapai keuntungan.
Itulah orang-orang soleh. Yang berikutnya, untuk orang-orang soleh bisa dilihat di surat 78 ya. Al-Hajj 78. Mari kita baca sebagai Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia, Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu. Dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu. Dan dialah pelindungmu. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Oke ya. Jadi itulah ganjaran bagi orang soleh, yaitu melindungi dan sebaik-baiknya penolong bagi orang yang soleh. Tidak ada lagi yang bisa memberikan perlindungan dan penolong yang sebaik-baiknya kecuali Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, ya, cara untuk mendapatkan perlindungan Allah adalah sebagaimana disampaikan oleh surat Al-Furqan ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka yang disembah itu menjawab, Maha suci Engkau, tidaklah pantas bagi kami mengambil pelindung selain Engkau. Tetapi Engkau telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup, sehingga mereka melupakan peringatan dan mereka kaum yang binasa. Ya, jadi di sini sekecil apapun peringatan yang datang dari Allah harus kita waspadai, harus kita perhatikan dan harus kita pelajari sehingga menjadi pelajaran bagi diri kita. Dengan begitu Allah memberi perlindungan. Kemungkinan besar peringatan yang datang kepada diri kita itulah merupakan pelindungan yang lebih nyata, yang nyata sekali buat diri kita. Namun kadang-kadang kita tidak mengabaikannya. Ya, kadang-kadang kita cuek, kadang-kadang kita tidak mendengarkan atau bahkan menentangnya. Nah, kalau sudah menentangnya ataupun mengabaikan, ya bagaimana Allah memberikan perlindungan kepada kita, sedangkan peringatannya saja kita tidak perhatikan atau kita tidak pelajari, ya, atau kita tidak jalani atau kita tidak perhatikan. Itulah cara Allah melindungi diri kita. Ya, jadi jangan abaikan sedikit pun peringatan yang datang dari Allah. Yang berikutnya adalah kita harus mendoakan anak dan cucu supaya mereka juga dilindungi, supaya diri kita juga dilindungi oleh doa kita tersebut oleh Allah. Ya. Surat Al-Imran ayat 36 bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika melahirkannya, dia berkata, Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya. Dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Nah, jadi doa orang tua kepada anak cucu untuk tidak diganggu oleh setan yang terkutuk itu sangatlah penting. Sering-seringlah kita mendoakan. Insya Allah Tuhan Allah mendengarkan
dan mengabulkannya, sehingga mereka melindungi anak cucu kita daripada godaan setan yang terkutuk. Ya. Bagaimana coba bayangkan kalau anak cucu kita tidak pernah kita doakan? Siapa yang mendoakan mereka? Tidak ada yang mendoakan mereka selain kita sebagai orang tua mereka. Yang ke-10 atau yang terakhir, cara untuk mendapatkan perlindungan dari Allah adalah surat Az-Zumar ayat 24. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah orang-orang yang melindungi wajahnya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat sama dengan orang mukmin yang tidak kena azab? Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi orang yang selalu meminta perlindungan kepada Allah akan menjaga dirinya, menjaga wajahnya, menjaga daripada penampilannya, menjaga dari perbuatannya, ya, agar tidak berbuat zolim atau berbuat kezoliman. Yang mana setiap kezoliman, sebagaimana disampaikan oleh Allah, ya, karena terbujuk setan, karena terbawa hasutan orang lain, ya, itu akan mendatangkan balasan yang setimpal dengan kezoliman kita itu. Untuk itu kita harus hindari kezoliman tersebut. Kita harus jauhi, jangan sampai itu diikuti sedikit pun, ya, atau istilahnya jangan sampai kita pikirkan untuk berbuat kesesatan itu. Ya, kerja sajalah yang biasa-biasa saja, ya, sehingga kita mencari rezeki yang baik, ya, mendatangkan rezeki yang baik, yang tidak mendatangkan azab sedikit pun. Bapak Ibu pengajian wal asri yang dirahmati Allah, demikianlah, ya, cara mendapatkan perlindungan kepada Allah. Ada 10 kunci, ya, insya Allah apabila kita bisa melaksanakannya dengan baik, maka kita akan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah agar tidak diganggu setan, agar tidak dihasut setan, agar tidak berbuat perbuatan yang disarankan oleh setan, ya, dan agar kita bisa mencegah diri kita mendapat daripada balasan yang berupa azab Allah. Jadi orang yang mendapatkan azab, orang yang berbalasan itu bukan karena Allah, tapi karena dirinya sendiri. Ya, Allah telah memberikan penetapan bahwa yang berbuat baik akan dilindungi, akan diberikan kebaikan. Yang berbuat jahat akan diberi balasan kejahatan. Jadi 10 cara mendapatkan perlindungan Allah adalah dengan beriman kepada Allah, berdoa kepada Allah, membela orang yang lemah, jangan berlindung kepada setan. 5. Hindari berbuat jahat. Hindari kezoliman, jadi orang soleh. Doakan anak dan cucu. Jangan abaikan peringatan. Jangan berbuat zolim. Demikianlah apa yang disampaikan oleh Al-Quran agar kita mendapatkan perlindungan daripada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Baik, sahabat pengajian wal asri yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita berkenan bersama atas episode kali ini, yaitu bagaimana mendapatkan perlindungan Allah. Apabila Anda menyukai channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, share, dan atau apabila Anda ada masukan-masukan, mari tuliskan masukan Anda di dalam komen.
supaya kita bisa mendiskusikannya, ya, dan pengajian ini bisa lebih berkembang dan bisa lebih bermakna untuk diri kita semua. Jangan lupa untuk ikuti episode-episode berikutnya yang terkait dengan setan, mengalahkan setan, dan bagaimana cara mendapatkan perlindungan daripada Allah. Karena kita masih punya 2 PR lagi, yaitu membahas masalah mendapatkan ampunan Allah dan bertobat kepada Allah. Itu adalah salah satu paket dari bagaimana agar kita bisa melindungi diri kita dari azab neraka. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan bertemu di episode-episode lain yang lebih bermakna dan bermanfaat untuk diri kita. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.